Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kami kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Professions Integrity and Malpraktik kasa tertinggal di rahim saat operasi sesar. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fitri Alexa Pramudita dari FKP dengan NIM akhir 220. Saya Risharsi Amalia Widiarto dari Fakultas Vokasi dengan NIM akhir 094. Saya Dilsyad Khawrul Alzer dari Fakultas Farmasi dengan NIM akhir 025. Saya Nescan Trivia dari Fakultas Vokasi dengan NIM akhir 100. Saya Fitratul Amalia dari FKP dengan akhir NIM 216. Saya Dia Ibnu Pramesti dari Fakultas Vokasi NIM akhir 135. Saya Bimo Cobraludin dari Fakultas Vokasi dengan NIM akhir 134. Perkenalkan, nama saya Salsa Binatang Raswadijakan dari Fakultas Farmasi dengan NIM akhir 019. Sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu definisi dari proficiency intergenetic. Merupakan sikap patuh dan bertanggung jawab seseorang terhadap moral dan etika serta prinsip-prinsip yang sesuai dengan profesi seseorang tersebut. Malpraktik sendiri berarti secara bahasa mal berarti buruk, praktik berarti menjalankan sesuai profesi. Dapat disimpulkan bahwa malpraktik sendiri adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melakukan profesinya dan tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Malpraktik menurut ahli. Malpraktik memiliki pengertian yaitu setiap tindakan medis yang dilakukan dokter atau orang-orang di bawah pengawasannya atau penyedia jasa kesehatan yang dilakukan terhadap pasiennya, baik dalam hal diagnosis, terapeutik, dan manajemen penyakit, yang dilakukan secara melanggar hukum, kepatuhan, kesusilaan, dan prinsip-prinsip profesional, baik dilakukan dengan sengaja atau kurang hati-hati, yang menyebabkan salah tindak, rasa sakit, luka, cacat, kerusakan tubuh, bahkan kematian dan kerugian lainnya yang dapat menyebabkan dokter atau perawat harus bertanggung jawab baik secara administratif, perdata maupun pidana. Selanjutnya adalah 4 unsur kelalaian medik. Yang pertama ada DADI yaitu atau kewajiban tenaga medis. Yang kedua Deletion of Duty atau penyimpangan kewajiban. Yang ketiga damage atau kerugian. Yang keempat direct causal relationship atau hubungan sebab akibat yang nyata. Dan selanjutnya 4 unsur dalam malpraktik. Yang pertama ada unsur kesengajaan atau intention, secara personal misconduct yang berarti pelanggaran pribadi, itu contohnya membuka rahasia pribadi kedokteran tanpa hak, melakukan praktik tanpa izin, dan eutanasia atau membunuh secara sengaja. Yang kedua adalah unsur pelanggaran dan dibagi menjadi 4. Yang pertama negligence atau kelalaian, yang kedua malfeasance pelanggaran jabatan, yang ketiga misfeasance ketidakhati-hatian, dan 4 lack of skill atau kurang hati-hati. Negligence adalah di dalam arti kelalaian sudah tersirat sembarang yang merupakan tindakan yang menyimpang dari tolak ukur
diharapkan terhadap setiap anggota masyarakat. Sedangkan malversasi berarti melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tidak tepat atau layak, misalnya melakukan tindakan medis tanpa indikasi yang memadai. Misfianza berarti melakukan pilihan tindakan medis yang tepat tetapi dilaksanakan dengan tidak tepat, yaitu misalnya melakukan tindakan medis dengan menyalahi prosedur. Yang terakhir oskil, yang berarti tenaga medis yang melakukan tindakan medis di luar spesialisasi atau keahlian. Selanjutnya dalam peran majelis disiplin profesi. Yang pertama yaitu penerimaan dan penelaahan pengaduan, yang kedua pemeriksaan dan penyelidikan, yang ketiga ada penegakan kode etik dan standar profesi, 4 memberikan sanksi, 5 memberikan kepastian hukum, dan 6 edukasi dan pencegahan. Selanjutnya, setelah kita memberikan definisi dari tema yang kita ambil yaitu profession integrity dan malpraktik, setelah kita diskusi kita mendapatkan kasus yang dilihat dengan tema kita yaitu kasa tertinggal dinamik saat operasi sesar yang dilakukan oleh wanita asal setelah pasca operasi bukannya dia mendapatkan kesehatannya kembali di fase sesuai waktunya, tapi dia malah mendapatkan damage yang lebih bahkan lebih parah dan bahkan bisa membahayakan dirinya. Kemudian bisa sebelumnya dijelaskan oleh KLZ dan Insalsi. Iya, selanjutnya adalah kronologi kasus. Dimulai ketika wanita bernama Septiana berusia 25 tahun melakukan operasi sesar pada tanggal 27 Maret 2019. Selanjutnya, setelah ia melahirkan, ia merasa keluhan di bagian perutnya yang tidak kunjung sembuh-sembuh. Dan juga dia merasa bingung lantaran nifasnya tidak berhenti-berhenti selama 85 hari. Padahal nifas itu normalnya kisaran sekitar 40 harian. Lalu selanjutnya, menurut Septina, kondisinya semakin lama semakin memburuk dalam seminggu terakhir. Lantaran ia mengalami demam yang tinggi, dia merasa sakit panasnya keluar air mata, katanya Septina. Lalu setelah itu dia dibawa ke rumah sakit. Saat diperiksa, ia baru mengetahui bahwa ada kain kasa di dalam perutnya. Ketika dikeluarkan, kain kasa tersebut berwarna hijauan dan berbau yang sangat menyengat. Sampai-sampai katanya ia merasa orang yang berada di sekitarnya ikut mencium bau-bau tersebut. Setelah itu bersama suaminya, Septina melaporkan ke manajemen rumah sakit Asita Tulang Bawah Barat. Tempat ia melakukan operasi sesar ke Polres Tulang Bawah. Suami korban Ferdi Wanda mengatakan pihaknya mendatangi Polres guna melaporkan rumah sakit di mana istrinya melakukan operasi sesar. Menurutnya hal tersebut merupakan kelalaian yang dapat mengancam nyawa istrinya. Setelah itu ia meminta keterangan dari saksi ahli dari pihak akademisi agar penyelidikan kasusnya lebih objektif serta independen. Dan yang terakhir ia melakukan pemanggilan saksi dari Ikatan Dokter Indonesia serta BPRS guna melengkapi berkas-berkas kasusnya. Nah, yang selanjutnya untuk apa sebuah kasus dikatakan sebuah malpraktik itu ada unsurnya teman-teman. Yang pertama itu ada di dalam kasus ini itu ada esensi, yaitu pada kasus ini itu kasus yang dilakukan itu tenaga kesehatan itu tidak hati-hati saat melakukan operasi sehingga kain kasanya bisa tertinggal di dalam rahim ibu dari Septina tadi. Ini bisa di-fix. Yang selanjutnya ada negligence yang artinya itu tidak hati-hati. Jadi apa ya tenaga kesehatan yang melakukan operasi si Septina ini itu nggak hati-hati banget sehingga kain kasanya tertinggal. Terus ada lack of skill atau kurang kompetennya tenaga kesehatan sehingga kain kasar tersebut itu bisa tertinggal gitu. Padahal
kita kan kuliah kesehatan itu banyak banget praktiknya, otomatis udah diajarkan apa gimana caranya, gimana cara ngecek itu harus ditata juga dan sebagainya, gitu sih. Yang selanjutnya lantas apa yang harus dilakukan oleh pihak tenaga kesehatan? Dalam pasal 308 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, tenaga kesehatan yang melakukan praktik dalam menjalankan praktik kedokteran atau praktik kesehatan lainnya wajib mempertanggungjawabkan secara hukum atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan malpraktik tersebut. Untuk selanjutnya adalah undang-undang yang dilanggar. Yang pertama ada pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang berbunyi setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berjangkau. Jadi saudara Septiana ini kan melakukan operasi sesar, namun pihak tenaga medisnya ini kurang dalam pelayanannya. Jadi tenaga medisnya itu melanggar hak itu. Jadi yang kedua adalah pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang berbunyi rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia rumah sakit. Jadi pihak rumah sakit itu juga ikut dalam bertanggung jawab untuk kesembuhan Septiana. Lalu pasal terakhir adalah pasal 440 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak 250 juta rupiah. Oke, selanjutnya untuk penyelesaiannya yaitu melakukan audit medik. Jadi rumah sakit bertanggung jawab untuk melakukan audit medik sebagai langkah evaluasi terhadap kinerja tenaga kesehatan. Jadi ini tuh ditujukan untuk mengetahui pelanggaran apa sih yang sudah dilakukan. Kemudian ada penjaminan hak pasien berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang sudah dijelaskan tadi. Pasien berhak atas pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Dalam kasus ini, rumah sakit wajib memberikan penanganan lanjutan tanpa biaya tambahan. Selanjutnya adalah evaluasi dokter. Dokter yang menangani operasi akan dievaluasi kinerjanya berdasarkan hasil audit medik. Jika terjadi pelanggaran yang serius, dokter dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, pembinaan, atau pencabutan izin praktik. Yang keempat ada sanksi pidana dan denda. Jika klien dokter menyebabkan luka berat pada pasien, maka sesuai dengan pasal 440 Undang-Undang Kesehatan, dokter atau tenaga medis yang terlibat dapat dikenai pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda hingga 250 juta rupiah. Selanjutnya untuk kesimpulan seperti yang dijelaskan oleh Bimo tadi, profession integrity merupakan standar profesi dan etika bagi tenaga medis untuk mencegah risiko malpraktik yang merupakan kesalahan atau kelalaian tenaga medis yang tidak sesuai standar atau dapat terjadi karena kurang hati-hati dan kesengajaan yang berdampak negatif pada pasien. Adapun untuk mencegah terjadinya malpraktik, tenaga kesehatan harus mengedepankan profesionalisme dan integritas dalam setiap tindakan medis yang dilakukan, sehingga tenaga medis harus selalu mengikuti struktur prosedur operasional dan kode etik profesi untuk mencegah kelalaian dan malpraktik yang dapat merugikan pasien.
Nah, ini ada saran. Untuk sarannya, tenaga medis mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, terutama mengenai standar operasional dan etika profesi. Perlunya dokumentasi lengkap, terutama pada pencatatan alat dan bahan yang digunakan dalam operasi, agar terhindar barang asing yang tertinggal di dalam tubuh pasien. Lalu yang ketiga, membiasakan tenaga medis untuk mematuhi prinsip-prinsip etika dan moral dalam pekerjaan sehari-hari. Oke, baik. Dari apa yang telah kami presentasikan, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya mengenai kasus ini. Oke, jika tidak ada, kami tutup ya. Terima kasih atas teman-teman yang sudah mendengarkan kami berpresentasi. Kami akhiri. Wassalamualaikum